Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah jumlah total dari semua individu, institusi, dan kekuatan lain yang berada di luar kendali perusahaan. Namun, bisnis masih bergantung pada mereka karena telah mempengaruhi kinerja keseluruhan serta keberlanjutan bisnis. Lingkungan bisnis terdiri atas faktor-faktor yang dapat membantu atau menghambat perkembangan bisnis. Hasil dari bisnis yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sehat adalah pertumbuhan lapangan kerja dan kekayaan yang menjadikan mungkin untuk memiliki standar dan kualitas kehidupan yang tinggi. Jika kondisi lingkungan yang salahnya akan membawa pada kegagalan bisnis, kehilangan pekerjaan, dan standar kualitas kehidupan yang rendah. Faktor-faktor lingkungan bisnis ini ada lingkungan internal. Lingkungan internal adalah segala macam aspek yang mendukung atau juga dapat menjadi penghambat kegiatan operasional perusahaan. Lingkungan ini dapat digunakan untuk menentukan kekuatan perusahaan dan juga mengetahui kelemahan dari perusahaan. Lingkungan internal terdiri dari tenaga kerja, modal, bahan baku, peralatan atau perlengkapan produksi, pasar, dan metode. Selanjutnya ada lingkungan eksternal. Lingkungan bisnis eksternal terdiri dari segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi dan mempengaruhi organisasi tersebut. Lingkungan eksternal memainkan peranan besar dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi. Secara sederhana, faktor dalam lingkungan eksternal terdiri dari ancaman produk serupa, ancaman produk pengganti, daya tawar dari pelanggan, daya tawar dari supplier, menjawab tantangan pesaing bisnis. Selanjutnya juga ada lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi yaitu bagian lingkungan eksternal perusahaan yang berkaitan dengan perkembangan dan perubahan teknologi. Kata teknologi biasanya dikaitkan dengan teknik dan peralatan. Perubahan mereka memunculkan ancaman dan peluang dari perusahaan. Contohnya seperti informasi, pengetahuan manusia, metode kerja, peralatan fisik, elektronik, dan telekomunikasi, serta berbagai sistem pengelolaan. Lingkungan teknologi mempengaruhi berbagai aspek dalam bisnis. Itu bisa jadi peluang atau ancaman, dan perusahaan tidak dapat mengontrol faktor teknologi, tetapi harus meresponnya. Karena itu, perusahaan harus dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang baru. Selanjutnya saya akan mewawancarai seorang wirausaha. Selamat pagi Pak, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Ramadhani, saya berkuliah di Universitas Dinamika Bangsa. Saya mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Bapak bisa memperkenalkan diri dulu? Nama saya Tumingan, pekerjaan saya jualan bakso. Bapak udah berapa lama ya buka jualan ini? Sudah 30 tahun. Udah lama juga Pak ya. Mengapa Bapak tertarik membuka usaha ini? Ya, untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, anak sekolah, biaya anak sekolah. Kira-kira ada Pak motivasi Bapak untuk buka usaha ini? Motivasi ya apa ya? Ya untuk mencari kehidupan sehari-hari, cari makan sehari-hari. Kendala utama Bapak dalam membuka usaha ini waktu pertama-tama itu gimana Pak? Ya itu mah jualan keliling-keliling sampai lama, enggak laku-laku sampai dari jam 3 sampai jam 10 malam baru balik. Kendalanya itulah. Kan kalau awal-awal buka itu kan itu Pak masih sepi. Nah, Bapak ada melakukan promosi tak? Ya promosi ya, tanya-tanya orang daerah mana yang rame, orang-orang yang duduk nongkrong-nongkrong, kita hampiri lah dia promosi. Bagaimana strategi penjualan Bapak? Ya yang bikin enak, usahanya yang makan yang enak tapi yang murah.
untuk bahan-bahannya, masakannya tuh Bapak beli di pasar atau ada orang yang misal bahan apanya gitu? Ya beli di pasar, digiling di pasar, baru dibikin di rumah. Misal ada kenaikan harga bahan makanan itu berpengaruh nggak Pak? Nggak pengaruh lah, kan kita stabil jualannya, segitu-segitulah, enggak berubah-ubah. Dalam masa pandemi ini gimana Pak, minat konsumen berkurang atau tidak? Ya banyak berkurang daripada yang belum pandemi, banyak berkurang. Sekarang lebih kurang, peminatnya kurang gitu. Terus bagaimana Bapak mengatasinya? Ya mengatasinya, kita tadinya keliling dekat-dekat, sekarang jauh-jauh. Apa harapan Bapak untuk warungnya ke depannya? Ya, warungnya supaya maju biar cukup untuk anak sekolah. Kasih Pak atas waktunya Ya, wawancara ini. sama-sama. Dari wawancara tersebut saya dapat menyimpulkan itu seorang pedagang bakso keliling yang sudah 30 tahun berjualan mempunyai kendala pada awal berjualan, yaitu sedikitnya minat konsumen, sehingga bapak tersebut berjualan lebih jauh lagi untuk berkeliling jualan. Dan pada saat itu belum adanya media sosial seperti sekarang ini, karena itu sudah 30 yang lalu, dan belum adanya media sosial seperti sekarang yang semuanya serba digital. Dan bapak itu pada saat itu hanya melakukan promosi seperti mulut ke mulut dan mencari tempat yang tongkrongannya rame untuk berjualan agar ada yang membeli. Dan dengan adanya pandemi sekarang, minat konsumen mengalami penurunan dan pemasukan punya sedikit. Dan bapak itu mengatasinya dengan sama-sama seperti yang dilakukan 30 tahun silam, yaitu berjualan lebih jauh lagi untuk mendapatkan konsumen. Di sini saya hanya ingin memberi saran, dan dengan zamannya sekarang yang semua melakukan apapun lewat digital, lebih baiknya promosi menggunakan digital, seperti melakukan promosi di sosial media, misalnya di Instagram, Facebook atau WhatsApp juga bisa, dan mendaftar ke mitra penjualan online seperti GoFood, GrabFood, sehingga konsumen tidak perlu datang ke tempat untuk membeli dagangannya, hanya melewat digital, atau hanya perlu memesan online. Sekian hasil analisa lingkungan bisnis saya. Apabila ada yang salah kata, mohon dimaafkan, dan apabila ada yang kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.